Ya, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk penerapan K3. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan Azhar K3. Sudah siap saudara mahasiswa untuk program studi Manajemen Logistik Industri Agro Politeknik Ati Padang? Ya, baik. Bersama Bapak lagi, kita akan lanjutkan materi kita pada siang yang berbahagia ini. Di mana sebelum kita lanjut, kompetensi yang akan saudara peroleh dalam mengenal azhar atau bahaya K3. Yang pertama adalah bisa menjelaskan definisi tentang bahaya di tempat kerja. Yang kedua, memahami identifikasi bahaya di tempat kerja. Kemudian memahami dan menjelaskan contoh-contoh jenis bahaya di tempat kerja. Kemudian mampu melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja dan mampu menjelaskan bahaya atau azhar di tempat kerja. Ini beberapa kompetensi yang akan saudara peroleh dalam pembelajaran pada hari ini. Oke, kita lihat ya. Ini kalau tidak hati-hati di dalam sebuah pekerjaan dengan mempergunakan alat, maka timbul beberapa bahaya yang ada. Nah, misalnya Bapak ingatkan kembali, berarti seorang pekerja ini sudah menggunakan alat pelindung diri. Ya, oke, sudah ya. Jadi alat pelindung dirinya berupa untuk melindungi kepala adalah helm. Kemudian dia memakai safety helmet ya, atau helm itu. Kemudian dia menggunakan baju kerja ya, berupa ada alat pelindung tangan, sarung tangan. Kemudian ada alat pelindung kakinya adalah safety shoes. Nah, ini terhadap apakah ini masyarakat biasa atau masyarakat industri, nggak mungkin karena dia tidak menggunakan APD sama sekali. Inilah contoh bahaya yang akan timbul di tempat kerja. Ya, jadi kita definisikan bahaya itu adalah merupakan sifat dari suatu bahan, bisa cara kerja suatu alat, atau bisa cara melakukan suatu pekerjaan, tempat atau posisi atau kondisi lingkungan kerja yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada manusia, bisa terhadap harta benda, bisa berupa penyakit akibat kerja, cedera, cacat sementara dan permanen, maupun bisa menimbulkan kematian akibat adanya bahaya ini. Nah, inilah beberapa definisi daripada azhar. Azhar itu segala sesuatu yang dapat berpotensi menjadi bahaya, bahkan eksiden atau insiden. Ya, azhar juga dapat didefinisikan sebagai sumber situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nanti kita sikat dengan PAK. Ya, kemudian OSAS juga memberikan definisi azhar itu adalah sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai badan atau mengganggu kesehatan manusia yang terjadi di tempat kerja. Nah, kemarin kita sudah bahas tuh tempat kerja itu ada beberapa istilah kan ya. Ada tempat kerja tertutup, ada tempat kerja terbuka. Nah, apa perbedaan antara azhar dengan risiko? Azhar itu adalah suatu keadaan atau kondisi, bahan atau cara kerja yang berpotensi menyebabkan atau menimbulkan kerugian atau kecelakaan. Sedangkan risiko, kemungkinan atau peluang suatu azhar menjadi suatu kenyataan atau suatu kesempatan terjadinya kerugian atau kecelakaan. Ya, ini perbedaannya. Sekarang apa saja sasaran daripada azhar K3 itu? Pertama, dia meningkatkan dan mempertajam naluri kewaspadaan karyawan terhadap potensi-potensi bahaya. Kemudian sasaran kedua, meningkatkan cara berpikir yang sistematis dalam mengendalikan azhar. Kemudian melibatkan karyawan dalam pencegahan kecelakaan, mendukung manajemen. Kemudian jenis-jenis bahaya di tempat kerja itu atau bahaya keselamatan kerja yang kita kenal dengan safety azhar seperti di bidang mekanikal, elektrikal maupun chemical. Ya, itu adalah bahaya keselamatan kerja atau safety azhar. Kemudian ada bahaya kesehatan kerja yang kita kenal dengan health azhar seperti yang disebutkan oleh azhar fisik, chemistry, biologi, ergonomik dan psikososial. Ini salah satu contoh jenis-jenis bahaya di tempat kerja itu yang kita kelompokkan atas dua bagian. Yang pertama tadi adalah safety azhar, yang kedua adalah health azhar. Ya, nih contoh jenis dan bahaya di tempat kerja. Misalnya bahaya di tempat kerja adalah bahaya biologis, bisa disebabkan oleh karena ada jamur, virus, bakteri, begitu juga dengan bahaya kimia, bahaya fisik mekanik, bahaya biomekanik, dan bahaya sosial psikologis. Nah, ini yang tidak boleh ada di dunia kerja, terutama
bahaya sosial psikologis ya, stres, ada kekerasan, ada pelecehan, ada konflik, sehingga menyebabkan suasana kerjanya tidak kondusif. Kemudian, tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan dalam melakukan identifikasi azar? Pertama, telusuri sumber bahaya yang ada. Yang kedua, kenali potensi bahaya. Yang ketiga, tentukan potensinya. Dan terakhir, berapa biaya atau skala prioritas yang harus segera kita lakukan dalam melakukan identifikasi atau pencegahan terhadap bahaya yang muncul. Nah, identifikasi azar itu di dalam dunia kerja secara umum terdapat 5 faktor bahaya. Bahaya biologis, bahaya kimia, bahaya fisik mekanik, bahaya biomekanik, dan bahaya sosial fisiologis. Nah, ini jenis-jenis azarnya ya. Azar biologis, potensi bahaya ditimbulkan oleh faktor makhluk hidup, biasanya dari lingkungan-lingkungan yang tidak bersih, lingkungan yang kotor, atau ada hewan-hewan lain yang tidak bisa dilihat oleh mata maupun yang dapat dilihat oleh mata, mengganggu aktivitas dalam proses pekerjaan. Kalau azar kimia, potensi bahaya disebabkan oleh sifat atau karakteristik kimia yang dimiliki oleh bahan tersebut. Sedangkan fisik adalah disebabkan karena kondisi seseorang. Kalau ergonomik itu adalah bagaimana tidak efisiennya antara hubungan alat kerja dengan manusia. Dan azar psikologis adalah seperti itu. Ya, ini adalah azar-azar di tempat kerja. Kita lihat contoh implementasinya. Apa saja contoh daripada azar biologis? Nah, tadi azar biologis itu disebabkan oleh makhluk hidup atau mikroorganisme, bisa jadi bakteri, ya, atau virus. Nah, kemudian bahaya yang ditimbulkannya bisa bersifat toksik atau racun, bisa ada infeksi, kemudian alergi. Ada dari serangga atau andromeda ya berupa singkatannya, ada tumbuhan tingkat tinggi, ada tumbuhan tingkat rendah, kemudian ada hewan vertebrata, hewan bertulang belakang, dan lain sebagainya. Azar lingkungan kimia itu biasanya disebabkan oleh bahan-bahan kimia ya. Kalau azar lingkungan fisik bisa contohnya dari pengaruh suhu atau temperatur ruangan, pencahayaan atau ventilasinya yang ada. Kemudian azar lingkungan fisik juga bisa adanya radiasi, sinar, apakah X, alfa atau beta, maka perlu itu kita perhatikan. Kemudian azar lingkungan fisik yang lain bisa juga karena kebisingan ya. Banyaknya mesin-mesin yang ada juga akan mempengaruhi terhadap kesehatan manusia. Kemudian azar perilaku atau behavior, nah ini kebiasaan jelek kita yang harus dihindari ya, merokok, pola makan, minuman beralkohol, kemudian bisa menyebabkan stroke atau stres dalam bekerja. Azar ketiga yang lain bisa berupa azar somatik, azar lingkungan kerja, azar perilaku, azar ergonomi, dan azar budaya kerja. Nah, ini ya, masing-masing daripada azar yang ada. Nah, pertanyaannya adalah ini adalah contoh daripada proses asal bahaya di tempat kerja. Ya, apabila lingkungan kerja tidak bagus, apalagi penggunaan bahan dan peralatan, maka bisa mencederai manusia. Nah, inilah beberapa asal bahaya di tempat kerja. Ya, bisa disebabkan oleh lingkungan, bisa disebabkan oleh bahan, bisa disebabkan oleh peralatan, dan bisa disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Ya, sama dengan seperti yang kita lihat tadi ini misalnya, ini azar yang disebabkan oleh manusia ya berupa perilakunya. Misalnya karena kebiasaan merokok, bisa jadi itu adalah bermasalah. Misalnya asapnya bisa menimbulkan kebakaran. Misalnya pola makan yang seharusnya sudah harus istirahat, tapi karena pekerjaan tanggung maka tetap dilakukan, maka ada yang terlambat makan bisa menyebabkan penyakit. Minuman-minuman beralkohol, ya. Nah, kemudian dari azar ketiga yang lain, yaitu azar lingkungan kerja itu bisa azar fisik, kimia, dan biologis. Ya, ini beberapa contoh dalam mengidentifikasi azar yang terjadi. Tetapi secara umum yang banyak ada di industri itulah adalah azar ini, ya, yang pengelompokan yang 5 ini ya, azar biologis, azar kimia, azar fisik, azar ergonomik, dan azar psikologis. Nah, dari sini inilah penyebab utamanya atau asal bahaya di tempat kerja. Oke, mahasiswa, cukup jelas ya bahwasanya azar atau bahaya di tempat kerja itu dengan memperhatikan 4 variabel ini: lingkungan,
bahan yang digunakan, peralatan, dan manusia sebagai pekerja dalam mengakomodir segala sesuatu yang lainnya. Oke, jika ada pertanyaan, nanti silahkan saudara bertanya, boleh melalui telepon atau melalui WhatsApp grup yang ada untuk lebih jelasnya daripada materi ini, yaitu ajar di tempat kerja. Cukup sekian dan Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa, silahkan diulang-ulang video pembelajaran ini. Nanti kalau seandainya ada tugas, jawabannya sudah ada pada video pembelajaran kali ini. Ya, cukup jelas ya? Ya, Bapak tutup sekali lagi dengan mengucapkan terima kasih. Dan kita jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.